Halo Pentusias, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan coba membahas sebuah pen yang cukup ajaib. Ini pen katanya hybrid, gabungan dari ball pen dengan fountain pen. Nah, ini penampakannya. Modelnya ini jelas-jelas niru Lamy Safari, tapi ini bukan merek Lamy dan juga bukan tipe Safari. Ini saya beli di toko online. Saya kasih screenshotnya di sini ya. Tipenya Rorabu. Rorabu itu ya kalau saya tebak-tebak dari bahasa Jepang yang artinya rollerball. Ini memang kalau dibuka dia nih ball pen di ujungnya, tapi di belakangnya ini tabung tinta seperti fountain pen. Jadi bisa diputar, ini tipe piston ya, bisa diputar gini lalu dia bisa menyedot tinta di belakang sini. Saya belum pernah ngelihat model fountain pen atau ball pen yang begini sebelumnya. Dan kita akan coba lihat beneran nggak sih dengan mekanisme seperti ini tintanya benar-benar bisa tersedot dan masuk ke sini dan dipakai menulis dengan enak. Tintanya saya pakai Iroshizuku Inaho. Di sini sepertinya ada lubang-lubang ya. Yang saya asumsikan itu adalah lubang ventilasi untuk menyedot tintanya. Kita coba celup sampai cukup dalam, sampai lubangnya benar-benar tenggelam, lalu kita sedot. Oke, tintanya kelihatan sudah tersedot. Harus cukup dalam, lumayan dalam. Itu sampai di bagian pegangannya tuh udah tenggelam baru dia nyedot. Kita bersihkan bagian yang tercelup tintanya supaya tangan nggak belepotan. Oke, kalau sudah kita bersihkan kita tutup lagi. Pastikan tabung tintanya sudah benar-benar rapat dan terpasang dengan baik supaya tabung tintanya nggak copot di dalam. Saya menggunakan kertas dari Tomoe River yang 52 gram ini supaya jelas. Kalau memang pen ini nggak bisa nulis berarti bukan salah kertasnya, bukan salah tintanya. Karena tintanya kita pakai tinta yang tergolong kelas A dan kertasnya pun tergolong kelas A. Kita coba tulis. Oke. Cukup menarik. Cukup menarik, menarik sekali. Saya nggak nyangka ternyata saya bisa nulis dengan tinta fountain pen yang menyenangkan, tapi dengan mata ball pen seperti ini. Ini saya akan coba usap-usap ya supaya kita lihat apakah benar-benar tintanya bisa mengalir secepat garis yang diciptakan. Sejauh ini tidak ada garis putus, nyala terus. Garisnya ini mungkin setara dengan fine-nya Jepang, ukuran fine fountain pen Jepang. Ada feedback tentunya karena matanya cukup kecil. Kita coba buat nulis Iroshizuku Inaho. Rasanya kayak nulis pakai bolpen sih memang, tapi dengan tinta fountain pen ini antara otak, tangan, dan mata ini saya harus kayak adjust, harus membiasakan diri. Karena biasanya kalau nulis pakai bolpen menurut saya itu tintanya nggak enak dan tarikan garisnya juga sangat bolpen. Kalau ini tarikan garisnya, kalau dilihat sekilas seperti ini ya, ini tarikan garis fountain pen. Ada shadingnya, ada terang gelapnya. Untuk shadingnya bisa dilihat di sini. Nah itu tintanya pelan-pelan merayap balik ke bagian yang sebelumnya. Jadi mata rollerball ini benar-benar bisa mensimulasikan apa yang terjadi juga di fountain pen. Terjadi warna shadingnya ya, bagus juga. Oke, setelah saya pakai buat coret-coret, buat nulis, dan dipakai manuver yang biasanya bisa menunjukkan kualitas dari nipnya, saya ini terus terang masih bingung. Karena masih nggak bisa habis pikir kok bisa sih bolpen diisi dengan tinta fountain pen dan hasilnya bisa buat nulis. Dan kalau mau diakuin hasil tarikan garisnya ya bagus, shadingnya ada, hasilnya konsisten, nggak pernah ada tinta yang skip ya, yang tinta yang mampet ataupun semacam apa sih seret kalau dibuat nulis kasar gitu, nggak, semuanya lancar-lancar aja. Selalu perform tinta dan nipnya ini keluar terus, selalu nggak pernah ada masalah. Mau dipakai nulis cepat, mau dipakai nulis lambat, bisa. Terus terang kalau saya dikasih tulisan seperti ini dengan tinta seperti ini, saya akan bilang ini ditulis dengan fountain pen. Kalau saya nggak ngeliat orang yang nulis dengan Rorabu pen yang hybrid ini, fountain pen yang dikawinin sama ball pen, saya nggak akan tahu ini hasilnya yang ini. Kalau saya harus kasih nilai, ini mungkin nilainya 7, 7,5. Dan saya masih kesulitan ini untuk menerima bahwa rollerball dengan tinta fountain pen bisa bagus. Kalau ditanya apakah layak untuk dibeli, saya rasa kenapa enggak. Ini produknya nggak ada masalah. Saya isi tinta langsung nulis.
Nah, mungkin ini cocok bagi yang suka dengan bolpen, tapi terbatas dengan warna tintanya. Biasa kan bolpen standar aja hitam, biru, merah, mungkin ada hijau kadang-kadang. Nah, kalau dengan tinta dari fountain pen ini boleh dibilang warna tintanya tuh hampir tidak terbatas. Jadi saya rasa itu nilai keunikan yang lumayan beda banget ya dibanding dengan bolpen biasanya. Oh iya, saya juga penasaran. Kalau dengan mata bolpen seperti ini, lalu kita guncangkan, dia muncrat gak ya tintanya? Kita lihat apakah terjadi. Kayaknya ada sih. Oh, ada tinta yang keluar. Oke, tintanya keluarnya dari sini, dari kisi-kisinya ini. Nah, itu kelihatan. Nah, jadi bolpen hybrid ini masih bisa bocor ya, nggak bisa diguncang-guncangkan. Kalau soal jatuh, apakah jatuh terus rusak? Nah, itu saya nggak berani coba deh. Kemungkinan sih bisa rusak lah ya. Oke, sekian review dari saya tentang bolpen ajaib yang membingungkan ini. Membingungkan bukan artinya negatif, tapi arti yang justru positif. Membingungkan karena kok bisa bagus. Kalau ada yang bingung atau ada pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.